Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ridwan Wijaya, Mutiara Haifania, Sofi Ayunia Rahmawati, dan Nisa Rahma Aniati dari kelas Farmasi A akan menjelaskan mengenai oksidasi Jones. Oksidasi Jones adalah suatu reaksi organik terhadap oksidasi alkohol primer dan sekunder menjadi asam karboksilat dan keton. Oksidasi alkohol alilik dan benzilik primer menghasilkan aldehida. Reaksi ini dinamai berdasarkan nama penemunya, yaitu Sir Edward Jones. Jones menggambarkan untuk pertama kalinya prosedur yang mudah dan aman untuk oksidasi berbasis kromium yang membuka jalan bagi beberapa perkembangan lebih lanjut seperti Callen's reaction dan pyridinium dikromat yang juga memungkinkan oksidasi alkohol primer menjadi aldehid. Sir Edward Jones atau Sir Edward Ray Herbert Jones Everest lahir di Wrexham, Denbighshire pada 16 Maret 1911 dan dibesarkan di desa kecil Rosthyllen, Wales. Kemudian beliau wafat pada 7 Mei tahun 2002. Jones adalah seorang ahli kimia organik dan administrator akademik Wales yang bidang keahliannya membawanya untuk menemukan bahan kimia produk alami terutama steroid, terpen, dan vitamin. Karyanya juga mengarah pada penciptaan oksidasi Jones. Jones menempuh pendidikan di University College of North Wales, Bangor pada tahun 1929, di mana ia memperoleh gelar kimia kelas 1 pada tahun 1932. Ia mendapatkan gelar doktor pada tahun 1936, kemudian dia menjabat sebagai Presiden Chemical Society pada tahun 1964 sampai 1966, Presiden Royal Institute of Chemistry pada tahun 1970 sampai 1971, dan Presiden Royal Society of Chemistry pada tahun 1980 sampai 1982. Ia memenangkan Royal Society Davy Medal pada tahun 1966 sebagai pengakuan atas kontribusinya yang istimewa pada kimia organik sintetik dan pada penjelasan struktur produk-produk alami. Pemanfaatan. Meskipun pemanfaatannya banyak digunakan, pada sifat karsinogenik kromium 4, oksidasi Jones digantikan dengan metode oksidasi lain. Berguna untuk beberapa aplikasi, karena sifat karsinogenik kromium 4 dapat masuk ke badan perairan dengan dua cara, yaitu cara alamiah dan non-alamiah. Cara alamiah contohnya erosi atau pengikisan dari batuan mineral dan debu, atau partikel kromium yang ada di udara dibawa turun oleh air hujan. Sedangkan non-alamiah misalnya aktivitas manusia seperti buangan limbah industri dan rumah tangga. Digunakan untuk teknik spektroskopi termasuk inframerah, contohnya dalam pengujian kadar kromium 4 dalam air dengan metode spektrofotometri membutuhkan penentuan kurva kalibrasi sebagai standar perhitungan. Hasil pengukuran kadar tersebut menggunakan spektrofotometer pada berbagai konsentrasi. Juga digunakan sebagai asam salisilat yang merupakan prekursor untuk aspirin, dan sebagai obat rekreasi adiktif. Contoh obatnya yaitu medkation sebagai stimulan psikoaktif. Selanjutnya mengenai mekanisme reaksinya. Seperti yang diketahui sebelumnya, di mana alkohol primer akan berubah menjadi asam karboksilat dan alkohol sekunder akan berubah menjadi keton. Jones reagen adalah campuran kromik trioksida atau natrium dikromat dalam asam sulfat encer yang akan membentuk asam kromat ataupun asam dikromat. Asam kromat dan alkohol akan membentuk ester yang bereaksi baik secara intramolekul maupun antar molekul dengan adanya basa berupa air
untuk menghasilkan senyawa karbonil yang sesuai. Aldehid yang dapat membentuk hidrat dengan adanya air selanjutnya akan dioksidasi oleh asam dikromat yang akan mengubahnya menjadi asam karboksilat. Selanjutnya terdapat contoh reaksi dari oksidasi Jones. Yang pertama berasal dari alkohol primer yaitu 1-butanol. Jika dioksidasi menggunakan kromium trioksida dan asam sulfat akan menghasilkan suatu aldehid yaitu butanal, dan jika dioksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat yaitu asam butanoat. Contoh kedua yang berasal dari alkohol sekunder yaitu 2-propanol. Jika dioksidasi menggunakan kromium trioksida dan asam sulfat akan menghasilkan propanon dan hasil sampingnya H2O atau air. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.